Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat terhadap firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Mazmur pasal 139 ayat 13 dan 14. Demikianlah sabda Tuhan. Sesungguhnya Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tema renungan saat ini adalah ciptaan Tuhan yang bernilai. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada sebuah lagu lama yang berjudul Nobody Child, yang menceritakan seorang anak laki-laki buta yang tinggal di panti asuhan. Ia berkata dengan lirih, "Aku bukan anak siapa-siapa, seperti bunga yang tumbuh liar tanpa pelukan ibu, tanpa senyuman ayah. Setiap kali calon orang tua datang untuk mengadopsi, mereka selalu melewatinya. Ia ditinggalkan, bukan karena hatinya tidak baik, tetapi karena matanya tidak dapat melihat. Ia merasa tidak diinginkan, tak ada tangan yang memeluk, tak ada suara yang menenangkan. Dalam kesunyian ia bermimpi akan surga, tempat di mana semua orang buta bisa melihat dan semua anak memiliki rumah." Lagu ini menggambarkan betapa dunia sering menilai berdasarkan penampilan luar, bukan nilai sejati yang Tuhan berikan. Dalam Mazmur pasal 139 mengingatkan kita bahwa setiap kehidupan dibentuk oleh tangan Allah sendiri. Tidak ada anak yang hadir di dunia ini secara kebetulan. Tuhan menenun setiap manusia dengan maksud dan rancangan yang ajaib, bahkan sebelum ia dilahirkan. Setiap anak, baik yang lahir sempurna maupun dengan keterbatasan fisik, memiliki nilai dan makna yang tak ternilai di mata Tuhan. Sayangnya, di dunia yang menuntut kesempurnaan, kita seringkali gagal melihat keajaiban itu. Banyak orang tua yang terkejut, kecewa, bahkan menolak ketika anaknya lahir dengan kondisi khusus. Padahal melalui anak-anak seperti itulah Tuhan ingin mengajarkan kasih tanpa syarat, kesabaran, dan empati yang sejati. Anak-anak istimewa bukan beban, melainkan guru kehidupan yang menuntun kita untuk lebih mengenal hati Allah. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu secara sia-sia. Bahkan dalam keterbatasan selalu ada keindahan, seperti pelangi yang terdiri dari warna berbeda. Setiap anak membawa warna unik bagi dunia ini. Mungkin ada anak yang tidak bisa berjalan,
tetapi mampu tersenyum dengan tulus. Mungkin ada anak yang tidak bisa berbicara, tetapi tatapan matanya dapat mengungkap kasih yang dalam. Tuhan hadir di dalam setiap diri mereka. Karena itu, mari kita belajar untuk menerima setiap kehidupan sebagaimana Tuhan melihatnya, penuh nilai, indah, dan bermakna. Bagi para orang tua, jadikan setiap anak normal atau istimewa sebagai ladang cinta kasih, tempat iman bertumbuh. Jangan pernah malu atau kecewa, sebab Tuhan mempercayakan anak itu kepada kita untuk alasan yang agung. Ia adalah hadiah dan bukan kebetulan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk setiap anak yang Kau percayakan kepada kami. Tolong kami untuk melihat mereka dengan mata kasih Tuhan, bukan dengan penilaian dunia ini. Ajarlah kami untuk merawat, menerima, dan mengasihi mereka dengan sepenuh hati. Biarlah hidup kami menjadi saluran kasih dan pengharapan bagi anak-anak kami, karena mereka adalah karya tangan Tuhan yang ajaib. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang dalam permasalahan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong, sehingga mereka mampu bangkit berjuang dan mampu mengatasi kesulitan. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, sehingga kami boleh senantiasa merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa sembahyang kami hanya kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.